Halo semuanya, saya Reza Rifai. Saya di sini akan sedikit share perihal apa saja sih syarat-syaratnya untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Simak ya, jangan di skip-skip. Oke, di video kali ini saya akan bahas syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat. Teruntuk kalian mahasiswa-mahasiswi hukum yang khususnya ingin menjadi seorang advokat, video ini cocok untuk dijadikan referensi kalian, pemahaman kalian, bagi kalian yang merasa belum mengetahui syarat-syaratnya apa aja. Oke, kita simak ya. Dalam video ini saya akan menjelaskan satu persatu apa saja syarat-syaratnya agar kalian bisa menjadi seorang advokat. Syarat yang pertama, yang pastinya kalian memiliki gelar sarjana hukum, baik dari perguruan tinggi agama Islam negeri ataupun perguruan tinggi negeri, baik dari fakultas syariah ataupun fakultas hukum. Ya. Yang kedua, kalian harus mengikuti pendidikan profesi advokat atau biasa kita sebut atau kita kenal dengan istilah PKPA. Nah, pendidikan profesi ini diselenggarakan oleh berbagai macam organisasi advokat seperti Peradi, KAI, Peradin, terus ya DPN Indonesia dan lain sebagainya. Masih banyak organisasi-organisasi advokat, itu banyak sekali ya sahabat. Kalian harus mengikuti ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat ini adalah salah satu syarat kalian agar bisa disumpah di kemudian hari. Dengan catatan, ujian profesi advokat ini kalian harus dinyatakan lulus ya. Harus dinyatakan lulus. Kalau kalian belum lulus dalam ujian profesi advokat ini, berarti mau tidak mau kalian harus mengulang lagi. Dan menunggu jadwal lagi gitu loh untuk melakukan ujian profesi advokat. Nah, sebelum mengarah ke jenjang sumpah, itu kita harus dinyatakan sudah pernah melakukan magang di kantor hukum atau kantor advokat senior. Biasanya organisasi-organisasi advokat ini akan meminta atau disertakan juga pernyataan, surat pernyataan bahwasanya yang bersangkutan tersebut telah melakukan magang di kantor A misalkan selama 2 tahun. Begitu ya. Dan kemudian syaratnya untuk disumpah itu kalian harus minimal berusia 25 tahun ya sahabat. 25 tahun. Jadi bila mana kalian belum berusia 25 tahun, maka kalian belum bisa disumpah. Nah, setelah persyaratan yang sebelum-sebelumnya itu sudah terpenuhi, maka di fase selanjutnya yaitu fase yang kita tunggu-tunggu, yaitu pelantikan atau penyumpahan. Jadi di pelantikan atau penyumpahan tersebut itu dilaksanakan di masing-masing daerah kalian ya. Contoh, kalau misalkan kalian berdomisili di Jakarta, berarti kalian akan disumpah di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan bila mana kalian ini berdomisili di wilayah Jawa Barat, maka kalian akan disumpah itu di Pengadilan Tinggi Bandung. Jadi sesuai dengan domisili-domisilinya. Begitu ya sahabat ya. Saya akan membagikan sedikit tips agar kalian ini merasa oh ya kayaknya gue cocok nih di advokat, oh ya kayaknya asik ya kalau misalkan gue jadi pengacara. Ingat sahabat, terlepas dari hingar-bingar atau kemewahan advokat yang khususnya advokat yang sudah mentereng namanya, kayak contoh yang terkenal seperti Bang Hotman Paris, kemudian dan masih banyak lainnya lah.
Banyak sekali yang memicu mahasiswa-mahasiswa hukum itu mengarahnya sebagai advokat. Akan tetapi mereka menyingkirkan atau menyisihkan, apakah saya ini pantas, apakah saya ini cocok menjadi seorang advokat? Pastikan dulu lah, pastikan dulu dalam diri kalian bahwasanya kalian ini cocok, kalian ini pantas untuk menjadi seorang advokat. Mentalnya itu harus disiapin dulu gitu loh. Saya tahu anak-anak hukum itu mentalnya kuat-kuat, saya tahu, saya tahu. Tapi balik lagi, jadi seorang advokat itu nggak seindah yang kita lihat di televisi mungkin, di internet, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita melihat, saya pengen jadi seorang advokat karena saya pengen cepat kaya. Ya, memang bisa. Memang bisa. Kita menjadi seorang advokat, kemudian kita, motivasi kita ini biar kita cepat kayanya, ya memang bisa. Tapi balik lagi sahabat, mereka-mereka advokat-advokat senior yang sudah mentereng nama-namanya, yang sering kita dengar nama-namanya itu, mereka juga pernah mengalami fase-fase di mana pasca mereka ini lulus dan disumpah ya, lulus mendapatkan gelar sarjana hukum, kemudian melaksanakan tahap-tahapnya sampai dengan sumpah profesi, mereka-mereka juga pernah merasakan di fase-fasenya yang nggak ada duit sama sekali. Kemudian di fase-fase yang apa ya, struggle-struggle-nya yang manusia pada umumnya lah ya. Jadi kalau misalkan kita hanya melihat sekilas advokat itu enak, advokat itu banyak duit, bla 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 dan lain sebagainya, ya nggak ada salahnya juga sih memang. Tapi balik lagi, semua itu by proses. By proses sahabat. Nggak semuanya kalian ini pasca kalian lulus, kalian rame job. Enggak. Enggak. Bahkan pasca kalian lulus pun kalian ingin mendapatkan satu job pertama yang hasil mandiri pun itu sulit gitu loh. Sulit, balik lagi karena memang menjadi seorang advokat itu tidak hanya kita bicara materi-materi yang kita pahami itu banyak, kita paham pasal per pasalnya, tidak hanya melulu tentang itu. Kita pun harus menghimpun ya, kita harus memiliki jaringan, relasi-relasi yang bisa menopang untuk pekerjaan kita juga. Balik lagi, kita harus berpegang teguh kepada ya prinsip kita, motivasi awal kita. Menjadi seorang advokat itu berarti kita harus siap juga di saat kita sepi job, di saat kita rame job dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa memikirkan hal itu juga. Oke, profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat. Setuju? Setuju. Tapi balik lagi sahabat, mungkin banyak di antara kalian yang berpikiran advokat itu enak, banyak duitnya dan lain sebagainya, tapi memang by proses semuanya. Semuanya by proses. By proses. Jadi nggak segampang kita ngelihat orang yang pengacara-pengacara senior yang sudah jadi ya, yang sudah banyak uangnya seperti Bang Hotman Paris dan lain sebagainya. Tidak segampang itu. Balik lagi, sebelum kalian memilih jalan profesi sebagai advokat, kalian harus mempertimbangkan betul hal-hal yang akan kalian lalui di kemudian harinya. Itu tips dari saya, bukan bermaksud ingin menjatuhkan, akan tetapi ini beberapa pandangan untuk kalian yang akan memilih menjadi seorang advokat. Saya selaku pengacara di sini, saya merasakan proses yang sangat hebat. Proses yang sangat hebat, nggak moro-moro atau kita nggak secara langsung jebret kita dapat kasus yang besar, kita dapat bayaran yang besar, no. Terkadang kita juga harus mengambil kasus atau kita harus menerima kasus pro bono, kasus yang tidak ada uangnya, yang kita harus mengeluarkan uang dari kocek kita sendiri. Dan ya memang itu kita udah disumpah dan kita bakal kita akan memberikan jasa bantuan hukum kepada siapapun, baik yang memiliki uang atau yang tidak memiliki uang sama sekali. Kita harus siap.
Semoga kalian-kalian yang nonton video ini semakin diteguhkan hatinya, dikuatkan hatinya untuk memilih jalan pekerjaan, profesi sebagai advokat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegakkan yang adil untuk semua.